Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi atau kama jaa fil hadis. Jemaah subuh rahimakumullah, kita ngaji bab fitan, mengenai fitnah. Tercipta dan terlahir di akhir zaman ini sama sekali bukan kehendak kita. Adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Sementara hari berlalu, semakin mendekati kiamat, fitnah akan datang bertubi-tubi. Maka orang-orang yang lahir di penghujung zaman, mereka sudah dihantui dengan bermacam-macam fitnah. Termasuk kita ini. Kita sudah hidup di era fitnah luar biasa, di antaranya teknologi. Untuk itu iman kita harus kuat. Iman kita harus kokoh. Di antara kenapa kita harus mengaji hadis mengenai bab fitnah-fitnah, supaya kita tahu fitnah itu apa saja, sehingga bisa menjadi sarana dengan mengetahui ilmu tentang fitnah, meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar selamat daripada huru-hara akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Umar bin Hafs, haddatsana Abi, haddatsana Al-A'mash, haddatsana Saqi' qala. Beliau berkata, jalasa duduk Abdullah wa Abu Musa. Fatahaddatsa, kemudian mereka berdua berbicara. Faqal, lalu berkata Abu Musa. Qala, bersabda an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna baina yaday sa'ah, sesungguhnya menjelang hari kiamat, ayaman, hari-hari yang penuh, yurfa'u fihal ilmu, yang di dalamnya ilmu diangkat. Jadi semakin dekat dengan kiamat, ilmu semakin diangkat. Wa yanzilu fihal jahlu, dan di dalamnya kebodohan turun. Wa yaktsuru fihal harju, dan di dalam hari-hari tersebut huru-hara semakin banyak. Wal harju, dan maksud harju di sini adalah al-qatlu, pembunuhan. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Jadi teman-teman semua, menjelang hari kiamat, ilmu semakin diangkat. Dulu dalam mafhum hadis, para sahabat tanya, ya Rasulullah, bagaimana ilmu diangkat sementara kita masih belajar Quran, membaca Quran? Maka kurang lebihnya beliau mengatakan dengan wafatnya ulama. Maka di sini dalam syarah Irsyadus Syari dikatakan diangkatnya ilmu agama adalah bimautil ulama, dengan wafatnya ulama. Jadi semakin banyak ulama yang wafat, maka ulama masuk kubur itu membawa segudang kepahaman ilmu. Mungkin Quran masih banyak, kitab-kitab ulama salafus soleh
Kemudian juga kurikulum agama, ilmu agama, ini masih banyak. Namun ilmu dari pakar-pakar pokok agama, pakar-pakar ahli agama, beliau wafat membawa paham tersebut, ilmu tersebut ke dalam alam kubur. Maka dikatakan diangkatnya ilmu dengan bentuk wafatnya ulama. Jadi semakin dekat dengan kiamat, para ulama semakin banyak yang wafat. Dan wayang zilu fihal jahal, turunnya kebodohan. Jadi urutan hadis, ketika ilmu diangkat, sudah pasti kebodohan datang. Kebodohan tentang hukum agama, kebodohan tentang sopan santun, pada umumnya kebodohan sumber Quran dan hadis. Pada hari ini terjadi banyak orang-orang Islam yang awam dengan agama. Banyak orang-orang Islam yang kepahamannya sedikit sekali tentang agama. Ketika manusia sudah tidak paham lagi dengan agama, penuh dengan kebodohan, maka terjadilah wayakturu fihal harju. Terjadilah ulah-ulah manusia ini membuat huru-hara. Namun makna al-harju di sini ada al-qatlu, adalah pembunuhan. Kapan pembunuhan itu muncul? Ketika umat manusia sudah awam dalam agama. Sudah bodoh tentang agama, masa bodoh mengenai ilmu agama, tidak memikirkan lagi tentang halal haram. Kapan itu terjadi? Ketika ilmu diangkat dengan banyaknya wafat orang-orang alim. Orang alim masih ada di Mekah bumi, manusia sudah malas mengaji. Apalagi orang alim sudah banyak yang wafat. Maka dalam kitab Nihayatul Alam, Syekh Abdurrahman Al-Arif, beliau menulis sabda Rasulullah, di antara kebodohan yang menjadi ciri-ciri akhir zaman adalah la yasrabanna nasun min ummati al-khamra yasammunaha biwari ismiha ya'zifu ala ru'usihim bil ma'azib wal mughniyat wa yakshafullahu bihimul ard wa yaj'alu lahu qiradatan wal khanazir. Ini sabda Rasulullah. Ini bentuk tanda kiamat, wujud dari kebodohan-kebodohan umat yang sudah tidak paham dengan agama. Kalaupun paham sedikit sekali tentang agama. Apa arti tadi itu? La yashrabanna nasun min ummati al-khamro, kata Rasulullah, kelak di antara fitnah menjelang hari kiamat, manusia-manusia dari kalangan umatku la yashrabanna, mereka sungguh sukar, demen, senang minum. Mereka senang minum. Apa yang diminum? Al-khamro, khamar, mabuk-mabukan. Jadi semakin dekat dengan kiamat, semakin banyak manusia dari kalangan umat akhir zaman ini senang mabuk, minum khamar. Namun yasammunaha bighairi ismiha, mereka menamakan khamar bighairi ismiha, dengan selain nama khamar. Maka dari hadis ini mereka menamakan khamar, kata Rasulullah, bighairi ismiha, dengan selain nama khamar. Apa maknanya? Maknanya jenis-jenis yang memabukkan itu semakin banyak. Dulu orang cuma kenal dengan alkohol, tapi pada hari ini jenis mabuk itu banyak. Di antaranya narkoba, kemudian lagi ada lagi orang dengan cara bensin sebagainya. Jadi semakin ujung zaman, semakin banyak orang-orang yang jahil dalam agama menemukan sesuatu yang untuk bisa manusia itu mabuk. Bahayanya apa? Bahayanya kalau sudah umat ini terkena dengan yasammunaha bighairi ismiha, sudah kenal dengan perkara yang membuat otak mereka hilang, perkara yang Allah haramkan,
Perkara yang Allah murkai, kalau sudah kenal, mereka pasti akan melahirkan satu dosa lagi. Apa dosanya? Ya'zifu ala ru'usihim bil ma'azib. Musik. Ala ru'usihim, di atas kepala-kepala mereka. Bil ma'azib, dengan berbagai macam alat musik. Apa maknanya? Maknanya suka karaokean. Maka di sini dikatakan oleh Rasulullah, ya'zifu ala ru'usihim. Bernyanyi di atas kepala mereka. Ya, pentas. Kan tengok konser-konser dari mulai tingkat kampung yang katanya organ tunggal sampai tingkat mancanegara, ya kan umumnya konser di atas. Penonton di bawah joget-joget-joget, dan panggung itu di atas. Nah disitulah bil ma'azib, berbagai macam ala-ala musik yang kita tengok ala-ala musik ketika orang-orang konser. Ini sudah, ini dosa apa ya? Dosa serantai. Kalau sudah kena khamar, mesti candu dengan musik. Sementara yang mencontohkan musik di umat Nabi Muhammad siapa? Abu Jahal. Dulu tragedi perang Badar, karena Abu Jahal sudah menganggap jumlah lebih banyak dari orang Islam. Kemudian bekal makanan lebih cukup, perlengkapan perang lengkap. Sementara orang Islam perlengkapannya kurang, makanan kurang, jumlah sahabat juga dikit. Maka Abu Jahal sudah sangat yakin orang kafir ketika itu pasti menang. Ini peristiwa Badar. Saking yakinnya Abu Jahal, di barisan belakang pasukan Abu Jahal, mereka mengundang biduan, didatangkan biduan, dibawalah arak, ya seperti alkohol lah, sesuatu yang memabukkan, dibawa sebanyak-banyak mungkin. Di situ didatangkan musik-musik, gendang-gendang, berjoget ria. Mereka mabuk-mabuk sambil joget-joget dan sambil goyang-goyang dengan biduan. Inilah yang mencontoh musik di era zaman Nabi Muhammad adalah Abu Jahal dengan orang-orang kafir pada perang Badar. Karena hari semakin dekat dengan kiamat, fitnah ini muncul di kalangan umat ini. Orang Islam pun juga tidak sadar ketika mereka mabuk, joget-joget dengar musik, padahal mereka sudah mengikuti tabiatnya Abu Jahal dan orang-orang Quraisy, kafir Quraisy. Ya'zifu ala ru'usim bil ma'azib, kata Rasulullah, nyanyi di atas kepala mereka bil ma'azib, penyanyi menggunakan berbagai macam alat musik, wal muniyat, dan biduan-biduan yang berjoget, yang bergoyang-goyang, na'udzubillah, bermacam-macam goyangan, ngebor sebagainya, wal muniyat. Inilah dosa yang terlahir dari seseorang pecandu. Kemudian tidak sebatas itu. Sebelum mereka mati, kalau mereka mati tidak taubat kepada Allah, mereka mati belum sempat taubat dan dosa mereka tidak diampuni, itu ketika di akhirat, itu cerita akhirat. Azabnya kemudian, tetapi di muka bumi, orang-orang yang menjalankan dosa candu tadi, dosa pecandu, mabuk-mabuk sebagainya, itu diantara azab di muka bumi, yakhsyafullahu bihimul ard. Allah hancurkan mereka di muka bumi. Allah hinakan mereka. Mereka tidak ada nilainya di mata Allah. Betul-betul sangat hina. Dan parahnya lagi, wa yaj'alu lahu qiradatan wal khanazir. Allah jadikan pecandu tadi apa? Qiradatan, monyet, wal khanazir, dan babi, jukut. Maka di sini para ulama
Mengatakan maksudnya monyet dengan babi ini bukan orangnya berubah monyet, bukan. Bukan orangnya berubah jadi babi, bukan. Namun akhlaknya, karakternya, pemikirannya, tubuhnya, pemikirannya, seluruhnya itu tergerak seperti dua binatang ini. Kapan orang sudah candu narkoba, dia akan jadi seperti kera, monyet. Tahu monyet? Monyet itu nengok pisang, tidak minta izin, ambil makan. Kemudian kera nengok buah rambutan, nengok buah apa saja yang manis, lapar, ambil makan. Inilah karakter pecandu narkoba. Karakter yang Nabi sebutkan ini tanda akhir zaman. Apa itu? Nengok gas, gas hilang. Nengok motor di parkiran masjid, hilang. Apa saja hilang. Demi apa? Demi bisa membeli sesuatu untuk menghilangkan, memuaskan candu tadi. Di pencurian di mana-mana, apa sebabnya? Generasi sudah terjangkit dengan virus yang namanya narkoba. Maka karakter mereka seperti kera. Kemudian kera ini tahu asal usulnya. Kera ini di antara asal usulnya dulu orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di zaman Nabi Musa, mereka dilarang untuk memancing pada hari Sabtu. Namun mereka melanggar. Sebagai kutukannya Allah berfirman, kunu qiradatan khasiin. Jadilah kalian orang-orang Yahudi, kata Allah, qiradatan, kera, khasiin, yang hina. Siapa Yahudi? Yahudi itu adalah orang yang berbuat salah tetapi tidak mengakui salah. Maka mereka jadi kera. Dan mereka bangga dengan kesalahan mereka. Ini sosok kera. Maka karakter yang Allah bilang di Quran tadi itu, mereka salah, tidak pernah ngaku salah, tidak pernah merasa salah, dan bangga dengan kesalahan, ini akan wujud dalam diri umat ini yang terjangkit penyakit candu narkoba. Terwujud. Sudah diajari berkali-kali dari ustadz, dari orang tua, dari tokoh agama, tokoh adat, mengajari mereka yang pecandu. Tetap nggak mempan. Mereka merasa nggak salah, bahkan bangga dengan dosa yang mereka bikin. Ini satu penyakit dalam Quran yang dulu terjadi di zaman Nabi Musa, na'udzubillah muncul di zaman sekarang. Ini bagian daripada tanda hari kiamat. Kemudian na'udzubillah wal khanazir, dan babi-babi. Tahu babi? Babi itu di antara penyakit kebiasaan babi, satu pemalas. Yang kedua rakus. Yang ketiga banyak makan. Dan babi punya kebiasaan sebelum makan mengencingi makanan. Jadi makanan itu dikencing dulu, dikencing, itu baru dimakan. Jadi kuah daripada menu makanan babi itu air kencingnya sendiri. Ini babi. Kemudian babi itu jorok, senang di lumpur-lumpur. Dan babi suka makan, na'udzubillah, kotoran. Mulai seluruh jenis kotoran hewan sampai kotoran manusia, babi senang. Suka makan. Makan kotoran. Kemudian babi itu apa? Babi itu juga punya kebiasaan kalau sudah makan berak atau muntah, nanti muntahnya atau berak dimakan ulang. Ya, makan berak, makan lagi berak. Inilah kebiasaan babi. Di sini na'udzubillah sabda Rasulullah, orang yang terjangkit dengan fitnah narkoba atau perkara yang memabukkan, entah apa itu namanya, ya sammun habi warismiha, kata Rasulullah,
di antara sifatnya terwujud dalam dirinya seperti karakter babi. Pemalas, disuruh apa namanya itu begawe, tidak mau begawe. Kemudian apalagi sukanya tidur, makannya banyak, jorok, malas mandi, jarang kebersihan. Pokoknya nauzubillah. Dua karakter ini, kera dan babi, ini bentuk hukuman dari Allah Subhanahu wa taala untuk siapa? Untuk orang-orang yang terkena. Kata Rasulullah, la yasrabanna nasun min ummati al-khamru, yang suka minum khamar. Ya yasammunaha bi warismiha, dari hadis ini muncullah narkoba dan sebagainya. Ini naudzubillah. Dan hadis ini dalam kitab Nihayatul Alam termasuk daripada min asratis sa'ah, bagian tanda-tanda kiamat. Kapan seseorang melakukan dosa yang kita bahas tadi? Ketika dia sudah tidak paham agama, tidak mengerti agama. Apa sebabnya? Tidak mau belajar ilmu agama. Wa yanzilu fi hal jahil. Turunlah kebodohan. Ini kapan ini? Inna baina yaday sa'ah ayaman. Hari-hari menjelang kiamat tiba. Nauzubillah min dzalik. Apa yang Nabi sabdakan sudah terjadi pada hari ini. Maka dengan kita mengetahui ciri-ciri fitnah akhir zaman, mudah-mudahan kita berlindung dengan Allah, doa dengan Allah agar kita dijauhi daripada fitnah-fitnah akhir zaman sampai fitnah Dajjal. Amin ya rabbal alamin. Maka Romo Kiai Haji Uzairon selalu menyampaikan, kalian jangan pernah berdoa ingin ketemu Dajjal. Kalau kalian berdoa minta selamat dari Dajjal, atau minta mati sebelum munculnya Dajjal, atau ketika Dajjal muncul minta jangan temukan dengan Dajjal. Ini diantara nasihat dari Romo Kiai Haji Uzairon. Apa maknanya? Maknanya fitnah Dajjal itu maha dahsyat. Dia penyihir, kemudian juga dia mempunyai seluruh teknologi. Pada hari ini fitnah teknologi masuk sana, masuk sini, sehingga generasi umat tambah rusak dengan berbagai macam teknologi. Hadirin subhanakumullah, fitnah itu apa? Fitnah itu secara umum sesuatu yang menjadikan diri kita lalai kepada Allah. Itu fitnah. Secara garis umum, fitnah itu apa? Sesuatu yang membuat diri kita ini lupa, lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu fitnah. Ini secara umum ya. Kemudian bagaimana wujud fitnah? Kalau menurut satu hadis, satakunu fitnatun kaqita'il lail muzlim. Akan datang fitnah seperti potongan malam yang sangat gelap. Maka Syekh Waliullah Ad-Dahlawi, beliau itu Allah Subhanahu wa taala beri anugerah, pandangan beliau itu bisa melihat sesuatu yang tidak umum manusia lihat. Beliau melihat dulu ada sekelompok, mereka rukun berbincang-bincang. Lalu muncul gumpalan hitam dari langit, turun di tengah-tengah kelompok tersebut. Ketika gumpalan sudah sampai ke kelompok tersebut, langsung mereka seketika itu selisih paham. Satu sama lain saling menyalahkan. Bertikai, bertengkar, selisih paham. Lalu Syekh Waliullah Ad-Dahlawi berdoa kepada Allah, ya Allah, angkatkan gumpalan tadi itu. Allah angkat kembali gumpalan hitam itu naik ke langit. Langsung seketika itu rukun. Maka dari cerita seorang waliullah ini mengajari kepada kita sesuai dengan hadis tatakunu fitnatun kaqita'il lail muzlim. Jadi
Fitnah itu wujudnya hitam, sebagaimana malam yang gelap. Jadi fitnah itu berwujud kegelapan. Jadi kegelapan, inilah fitnah. Wujud fitnah itu kegelapan. Tapi arti umum fitnah itu apa? Membikin kita lupa kepada Allah, lalai kepada Allah, itu fitnah. Dan fitnah ini selalu berbarengan dengan sifat duniawi. Maka orang yang cenderung hatinya cinta dunia, senang dunia, orang seperti ini sangat terjangkit dirinya dengan fitnah. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian dalam beberapa riwayat yang lain, mafhum hadis, Nabi bersabda, kemaksiatan yang kita lakukan itu akan memunculkan, menempelkan noda hitam di hati kita. Tambah maksiat, tambah maksiat, tambah maksiat, maka semakin tambah noda hitam di hati. Ketika hati manusia penuh dengan noda hitam sebab maksiat-maksiat yang dia lakukan, maka hati tersebut ya, nur ilmu tidak bisa masuk. Cahaya ilmu, cahaya iman, cahaya ketakwaan, apa saja bentuk cahaya-cahaya kebaikan, ini akan sulit masuk ke dalam hati yang hatinya sudah hitam sebab dosa-dosa yang dia lakukan. Hati ini adalah generator. Hati ini akan menjalankan seluruh anggota tubuh. Ketika hati manusia sudah hitam gelap seperti gelapnya fitnah, maka anggota tubuhnya akan gelap, pandangannya gelap. Apa maksud gelap di sini? Fitnah terus pandangannya. Yang dilihat itu dosa. Yang dilihat itu kesalahan orang. Yang dilihat itu semua sumber-sumber fitnah itu akan dicari oleh pandangannya. Ketika hatinya gelap, maka telinganya pun gelap. Akan mendengarkan perkara yang Allah larangi, mendengarkan sesuatu yang tidak boleh didengar oleh orang Islam. Tidak semestinya seorang hamba yang soleh. Kemudian juga bibirnya, anggota tubuh yang lain, tangan, kaki, semuanya akan bergerak menuju kegelapan. Bergerak menuju kegelapan, bergerak menuju kepada mana? Kepada fitnah-fitnah. Jadi ringkasnya, maksiat yang dilakukan oleh orang, oleh umat, oleh manusia, itu akan menjadikan noda hitam yang sehingga hatinya itu hitam, menjadikan seluruh anggota tubuhnya bergerak untuk perkara yang hitam, yang gelap. Ya na'udzubillah, ya gelap di sini, dosa sebagainya. Maka orang seperti ini sudah rentan, sudah kerabat, sudah sangat dekat diri dengan fitnah-fitnah. Ketika dia sudah terjerumus dalam fitnah karena hatinya sudah tidak bisa menerima cahaya-cahaya iman, ilmu agama dan sebagainya, dia akan nyaman dalam fitnah. Kemudian na'udzubillah, kalau dia tidak mentobati, tidak dimasuki cahaya iman, cahaya ilmu agama, orang ini akan mati dalam keadaan puncak mengamalkan fitnah. Puncak terdampak fitnah dengan mati su'ul khotimah. Maka sebab itulah kenapa kita harus mengikuti perintah Allah. Apa yang Allah perintahkan kita ikuti, apa yang Allah larangi kita jauhi. Itu diantara maksud kenapa kita harus mengikuti ajaran Islam. Hadirin jemaah subuh rahimakumullah, di dalam bulan suci Ramadan ini, mari kita isi waktu kita dengan sebanyak mungkin beramal kebaikan dengan harapan amalan tersebut bisa mensucikan diri kita, hati kita, membersih noda-noda hitam sebab dosa-dosa kita, dan semoga nur Quran, nur agama masuk ke dalam sanubari kita, ke hati kita, sehingga Ramadan yang suci ini betul-betul menjadikan diri kita sosok insan yang suci. Insyaallah ya. Bagaimana? Ya di antaranya istighfar, salat taubat, baca Quran,
duduk di majelis agama. Kemudian apalagi sudah masuk 10 akhir. Di antara jaminan 10 akhir adalah kemerdekaan dari api neraka. Banyak hamba-hamba Allah yang mereka namanya sudah masuk ke dalam daftar ahli neraka dengan barokah bulan suci Ramadan 10 akhir lagi. Allah Subhanahu wa taala jadikan nama mereka terbebas dari api neraka. Pak Ustadz, kami yang masih hidup, bagaimana maksudnya? Apakah orang yang terbebas dari api neraka itu bagi mereka yang sudah mati? Atau bagi orang yang hidup? Ya, kata para ulama, kalau orang sudah wafat, nama mereka dibebaskan dari api neraka, ya artinya bagaimana? Ya selepas ini masuk surga. Walaupun sebelumnya sudah disiksa, tapi karena namanya berkah Ramadan dibebaskan dari api neraka, masuk surga. Kalau orang masih hidup bagaimana Pak Ustadz? Dia masih hidup. Apakah nama mereka juga tercantum orang-orang yang dibebaskan dari api neraka? Betul. Kalau dia betul-betul melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, berdoa, mengamalkan seluruhnya sehingga Allah ridho kepada dia, sehingga barokah 10 akhir Ramadan, dirinya namanya termasuk daftar yang terbebas dari api neraka. Maksudnya bagaimana? Kehidupannya sampai dia wafat akan Allah mudahkan untuk mengamalkan agama, untuk menjadi orang-orang soleh, sehingga jalan taat itu mudah sampai husnul khatimah. Berbagai macam rintangan maksiat Allah singkirkan dari dirinya. Ini makna di antara orang yang masih hidup yang namanya tercantum terbebas dari api neraka. Semoga termasuk kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang terbebas dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al fawqana nura bi nuri Ramadan, tahtana nura bi nuri Ramadan, amamana nura bi nuri Ramadan, wara'ana nura bi nuri Ramadan, yaminana nura bi nuri Ramadan, shimalana nura bi nuri Ramadan. Allahumma ja'al Ramadanana hadza fatihata kulli khair lana wa lisairil muslimin, rahmatan lana wa lisairil muslimin, maghfiratan lana wa lisairil muslimin, itqan lana wa lisairil muslimin, wafiqna lihya ilailatil qadar. Ya rabbal baitil atiq, atiq riqabana wa riqaba muslimin wal muslimat minan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma sallimna wa sallimil muslimina minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Lebih kurang mohon maaf. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Maulaya sholli wa sallim daiman
abadan alal habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawli minal ahwali muntahimin ya rabbi bil mustafa balligh